Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agam Sulaiman Ismaya, NPM 06 2019 107220, akan menjelaskan program yang saya buat dalam modul 2 praktikum PPU. Yang pertama-tama, kita masuk ke mahasiswa abstrak entity terlebih dahulu. Di sini ada beberapa ada konstruktor seperti biasa. Lalu di sini ini protected ya, untuk atribut NPM, password, nama, nomor telepon dengan juga tanggal lahirnya. Ini lalu ada ini namanya overloading. Overloading itu memungkinkan suatu objek melakukan tugas meskipun sudah melakukan tugas yang lain. Kita yang overloading itu ada cuma kelas ini aja, mahasiswa abstrak entity aja yang kita overloading. Untuk yang lainnya kita buat atribut string ini menjadi abstrak supaya bisa nanti menjadi abstrak atau tidak abstrak, dan juga kita buat setternya, juga password juga, dan yang lainnya. Sekarang kita lanjut ke kelas berikutnya, yaitu kelas model interfaces. Di dalam package model ya, tadi kelas mahasiswa abstrak entity tentunya kita buat dalam package entity, sama juga kayak yang kita bahas sekarang. Model interfaces pasti berada dalam package model. Di sini yang ada hanya method view dan juga metode check data dengan parameter yang nanti akan dimasukkan, yaitu npm dan password. Lanjut ke kelas aslab entity. Untuk aslab entity di sini ada utility-nya untuk tanggal. Di sini kita buat private laboratorium, kita extend. Maksud dari extend ini adalah sebagai ini menjadi sub kelasnya dan ini menjadi super kelasnya. Jadi apapun yang ada dalam mahasiswa abstrak entity dapat diakses oleh aslab entity dengan komen ini. Di sini ada seperti biasa constructor, lalu override. Override di sini memungkinkan objek untuk mewariskan atau menurunkan sifat ke objek lain. Jadi yang seperti itu di sini hanya ada hanya ada metode-metode yang nanti bisa mewariskan sifatnya ke metode-metode lain. Selanjutnya kita masuk pada kelas aslab model yang ada dalam package model. Nah, di sini kita buat array list dari aslab entity. Tentunya tidak akan bisa langsung kita buat array list sebelum kita mengimport kelasnya dari sini, import entity, aslab entity. Oh ya, kita gunakan relasi implements antara kedua kelas ini, antara kelas aslab model dengan kelas model interfaces. Lalu di sini hanya metode seperti biasa, di override yang sudah saya jelaskan tadi. Override agar sifatnya mewariskan suatu metode ke metode lain, nanti akan digunakan pada main class. Seperti itu. Ini untuk menampilkan data aslab yang sudah nanti bakal dipilih. Sekarang sudah lanjut lagi ke kelas praktikan entity yang ada pada package entity. Di sini hanya ada beberapa
atribut saja, private string laboratorium, lalu kita extend. Berarti aslab entity ini mengambil beberapa atribut dari mahasiswa abstrak entity. Ya, contohnya ini yang ada di sini, ini berarti diambil dari mahasiswa abstrak entity. Lalu kita override, yang kita override itu npm laboratorium. Untuk di sini yang getternya ini getter dan ini yang setternya. Lalu lanjut untuk kelas praktikan model dalam package model. Di sini ada relasi lagi antara praktikan model dengan model interfaces. Kita buat array list dari praktikan entity. Tentunya kita harus mengimport dulu dari model entity, dari package entity maksud saya, seperti asal model tadi kayaknya. Di sini kita buat array list dari praktikan entity, lalu nanti untuk penambahan datanya akan ada di sini. Kita override di sini. Ini yang ada tadi yang saya jelasin, fungsi view ada di sini, yang berarti di sini adalah penambahan data praktikan, contohnya npm, nama, nomor telepon, tanggal lahir. Di sini akan ditampilkan. Di sini untuk cek data di sini tujuannya untuk mengecek apakah data yang sudah kita masukkan cocok dengan data yang sudah ada dan tersimpan dalam kelas tadi. Di sini loop. Lalu ini dilakukan pengujian lagi. Lalu pada akhirnya kita return nilainya sesuai dari indeks. Kita lanjut pada kelas praktikum entity. Di sini cuma ada nama-namanya untuk praktikum yang tersedia, ada PBO, SO, dan Petruk, dan ada atribut periode yang bertipe string. Selanjutnya lagi ada daftar prak entity dalam package entity pastinya. Nah, di sini ada beberapa atribut. Di sini ada atribut boolean yang sudah kita tahu isinya hanya true atau false seperti biasa. Lalu private ini kita buat sebagai atribut dalam kelas kita, dalam kelas ini, berarti kita buat menjadi praktikan. Lanjut lagi di sini, ini ada konstruktornya. Di sini, lalu untuk getter dan setternya ada di bawah ini semua. Hanya itu saja. Lanjut ke daftar prak model. Daftar prak model memuat beberapa ini. Sebelumnya ini ada beberapa import Java, ada array list yang akan kita gunakan, dan pastinya ada entity. Praktikum nanti kita gunakan untuk mengimport beberapa fungsi dari praktikum entity, daftar prak juga, simple date format, dan yang lainnya nggak begitu penting. Implement berarti ada relasi antara dua kelas ini, model interface dan daftar prak model. Lalu daftar prak model ini kita buat array list dari daftar prak entity yang sudah kita import tadi di sini. Ini insert data, kita masukkan data, lalu kita masukkan ke daftar prak yang sudah kita jadikan array list. Lanjut
sini ini void view, kita akan menampilkan data jika sudah ada masukan. Jadi pertama nanti kita akan memasukkan npm, nama, password, nomor telepon, tanggal lahir, praktikum. Jika sudah nanti akan tampil di sini, lalu as verified nanti akan diproses ketika sudah di verified oleh ASLab di sini. Nah, kita dicek apakah udah verified. Kalau false berarti belum, kalau iya, kalau selain itu berarti sudah. Di sini cek data seperti yang tadi. Kita cek data apakah release-nya size-nya berapa. Jika kosong maka loop-nya dikurangi -1. Jika tidak, kita akan lakukan ujian lagi, lalu kita loop lagi sesuai daftar prakalilis ini. Jadi untuk else loop -2 kita return loop, kita kembalikan nilai loopnya. Untuk di sini untuk menampilkan tadi yang kita sudah rilis tadi kan daftar prakalilis, nanti akan tampil di sini. Lalu update is verified jika yang verified tadi ini yang akan dilakukan oleh ASLab nanti. Setelah daftar prak model, selanjutnya kita langsung ke main class. Main class ada di dalam sini. Di sini seperti yang bisa kalian lihat ada import bintang. Di sini maksudnya adalah kalau bintang ini berarti kita dapat menggunakan seluruh kelas yang ada dalam package entity dan seluruh kelas yang ada dalam package model. Ada date, ada simple date, scanner untuk memasukkan data biasa. Di sini asal model kita buat menjadi atribut kita sendiri, input ini kita buat menjadi atribut kita sendiri. Lalu lanjut ke main course-nya, integer loop. Lalu ini data akan kita gunakan di bawah, nanti ada kita perulangan do, nanti akan keluar pilihan ini terus hingga pilihan 0 nanti pasti ada di bawah sendiri. While kita bahas ini login daftar, berarti kita pakai if di sini. Jika pilihan login sama dengan 1 akan ada pilihan lagi, nanti login ASLab atau login praktikan nanti di sini. Jika login ASLab maka akan jadi kita akan ke fungsi login admin terlebih dahulu ya. Login admin ada di sini. Login admin itu kita harus memasukkan data yang sudah ada ini, data yang sudah ada yang kita buat yang berelasi dengan data ASLab ini harusnya. Ini juga kita langsung saja ke data ASLab lah. Ini data ASLab berarti yang sudah kita masukkan, yang akan kita masukkan pada login admin ini harus ada dalam data ASLab. Kalau tidak yang keluar akan malah akan error seperti ini. npm sesuai seperti ini, kita masukkan npm password, kita masukkan sesuai yang akan dengan data ini dengan sesuai. Untuk itu selanjutnya apa, login admin lalu login ya. Nah, untuk login di sini kita masukkan sebentar sebelum login kita pergi ke register terlebih dahulu. Untuk register berarti kita memasukkan npm kita, nama, password, telepon, dan tanggal lahir. Untuk ini
lalu akan dimasukkan ke sini praktikan entity. Nanti juga bisa diakses oleh kelas lain nanti pasti, karena ada relasinya seperti tadi. Setelah register kita sudah, nanti kita login. Nah, pada login kan kita memasukkan npm dan password, lalu kita cek di sini. Cek data kan di sini, lalu if cek praktikum ini dicek apakah sudah daftar praktikum atau belum, dengan cara hanya dengan login saja. Kalau sudah login, tinggal kita memasukkan praktikumnya nanti dalam sini daftar prak. Nah, kan kita dialihkan kan ketika Anda belum daftar praktikum, kita akan dialihkan ke fungsi daftar prak di sini. Di perulangan tadi ada daftar prak, tadi kan ada SO, Petro, sama apa tadi satunya, PBO, maksud saya, maaf. Di sini perulangan kita tampilkan datanya sesuai nomor urut nanti 0, 1, 2. Lalu kita pilih praktikum mana yang akan kita pilih, yang akan kita lakukan. Untuk itu sudah daftar prak, lalu apa lagi? Sudah. Oh, ini update is verified itu untuk ketika nempel praktikum. Oh, kita masukkan ketika udah dalam login aslab atau login admin. Nanti kita masukkan npm praktikum, npm praktikan kita, lalu langsung nanti nilainya yang ada yang verified tadi bakal jadi verified. Yang as verified boolean tadi dari yang false bakal jadi true. Sekarang kita lanjut untuk pengetesan program apakah berjalan dengan lancar atau tidak. Langsung saja kita run. Pertama-tama di sini kita akan daftar dulu, pilih opsi nomor 2. Kita enter npm kita, lalu nama, lalu password, dengan nomor telepon, lalu tanggal lahir. Kelasnya. Nah, sudah. Kita coba login praktikan npm kita tadi, lalu password. Nah, pada saat ini kan tadi kita diberikan opsi untuk pemilihan praktikum. Kita pilih PBO. Nah, kita login lagi, coba kita lihat datanya tadi. Nah, sudah sesuai kan? Nama agam npm 0.20, ini nomornya, ini praktikum, lalu ini false. Yang harus kita lakukan untuk membuatnya true adalah login dengan aslab kita masing-masing. Coba kita login terlebih dahulu, masukkan pilihan 1, lalu login aslab. Nah, di sini kita harus mencocokkan login aslab kita. Aslab saya Mbak Sita, jadi yang ke-2 ke-4, yang kelima berarti 05. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita tinggal masukkan saja npm-nya.
saat kita login kembali, nanti login praktikan, akan jadi true. Jadi verifikasi berarti. Maka dari itu, program sudah bisa dipastikan berjalan dengan lancar dan benar. Sekian dari saya, Agam Sulaiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.